Untuk pembelajaran pertama tadi kita belajar matematika. Kemudian kalian buka halaman 44. Kita akan belajar IPA. Nah, kemarin makhluk hidup itu ada 3. Manusia, yang kedua hewan, dan tumbuhan, dengan ciri-ciri yang kita pelajari di kelas kemarin. Salah satu ciri-cirinya adalah berkembang biak. Nah, tujuan dari berkembang biak untuk apa? Untuk melanjutkan keturunannya. Apabila mereka tidak berkembang biak, maka mereka bisa dipastikan akan punah karena tidak memiliki yang namanya keturunan. Nah, kemarin pada tumbuhan perkembangbiakan ada yang secara generatif dan ada juga yang secara vegetatif. Nah, generatif sendiri adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Berarti dia ada yang namanya betina dan ada yang namanya jantan. Maka pada tumbuhan yang betina disebut dengan putik, ya. Kemudian yang jantan yang namanya benang sari. Maaf uyel-uyelan catatannya ya. Nah, kemudian tumbuhan vegetatif artinya dia tidak kawin. Ya, ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, kemarin kalian pasti bingung, apa sih bedanya yang alami dan buatan? Kalau alami, dia artinya dia tidak menggunakan benang sari dan putik. Karena mayoritas yang melakukan vegetatif tidak mempunyai yang namanya putik dan benang sari. Maka dia menggunakan bagian tubuhnya untuk berkembang biak. Nah, bisa menggunakan yang namanya umbi batang, umbi lapis, ada yang menggunakan tunas, dan ada yang menggunakan rizoma atau akar tinggal, ada yang menggunakan geregi atau stolon, ya. Nah, di sini yang alami macamnya banyak ya. Kemarin yang alami ada yang namanya umbi lapis, umbi batang, ada yang umbi akar. Nah, kemudian ada yang tunas saja. Tunas adventif. Ya. Ada yang namanya rizoma atau akar tinggal. Jadi dia punya 2 nama. Bisa yang disebut dengan rizoma, ada yang menyebutnya dengan akar tinggal. Tapi sebenarnya mereka sama. Terus kemudian ada yang namanya stolon atau geregi. Nama lainnya geregi ya. Kemudian ada yang berkembang biak dengan cara spora. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara buatan artinya dia membutuhkan bantuan manusia untuk melakukan itu. Maka ya, ada alat dan bahan yang diperlukan. Contoh vegetatif buatan ada mencangkok, okulasi, mengeten, menyambung, merunduk, ya. Kemudian sekarang kita akan membahas yang namanya perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan sama sebetulnya dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Cuman kalau pada hewan tidak ada yang namanya putik, tidak ada yang namanya benang sari. Adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau kemarin pada perkembangbiakan generatif
pada tumbuhan mengalami proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Jatuhnya benang sari di atas kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi yang namanya pembuahan. Kemudian akan menghasilkan tumbuhan yang baru, sel buah yang baru. Nah, sedangkan pada hewan ada yang secara generatif dan juga ada yang secara vegetatif. Nah, secara generatif di sini ada yang namanya perkembangbiakan yang dilalui dengan proses peleburan sel kelamin. Yang pastinya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terus kemudian setelah terjadinya peleburan, maka akan ada yang namanya pembuahan. Pembuahan di sini ada dua, pembuahan eksternal atau pembuahan di luar sel. Ya, artinya peleburan sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya di situ ada ikan dan katak. Berarti di luar sel, jadi gak neng jero tubuhe cah, di luarnya. Nah, sedangkan pembuahan internal atau pembuahan di dalam sel berarti terjadi di dalam tubuh itu. Jadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu di dalam tubuhnya. Kalau pembuahan eksternal berarti di luar tubuhnya. Nah, kemudian perkembangbiakan generatif itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya ovipar atau yang disebut dengan bertelur. Ya, kemudian vivipar beranak. Kemudian ovovivipar berarti gabungannya bertelur dan beranak. Nah, bertelur dan beranak. Ya, di sini ada pengertian dan contohnya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, nanti akan Bu Febri share filenya, terus kalian catat di buku tulis apa itu yang namanya dengan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Maka besok akan kita bahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kemudian tadi sudah ada tugas matematika di LKS, kemudian dikerjakan di buku tugas, kemudian dilanjut lagi dengan mengerjakan LKS IPA KD 3.1 halaman 45 ya. Setelah kalian mengerjakan seperti biasa, kalian fotokan ke Bu Febri. Jadi ini hanya dikerjakan di LKS saja yang IPA ini. Ya, mohon maaf kalau Bu Febri terlambat dalam mengoreksi karena Bu Febri melihat fotonya satu-satu. Kadang ada foto yang jelas terlihat dan kadang ada foto yang tidak jelas terlihat. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Dan satu tugas itu pastinya berlembar-lembar ya. Jadi mohon Bu Febri minta maaf dan mohon bersabar untuk nilainya. Jangan lupa belajar dan terus belajar karena kalian sudah di kelas 6. Ya. Semoga corona segera berakhir dan kita dapat belajar kembali di sekolah. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.